Jangan salah langkah buka usaha laundry. Nah teman-teman, kalau mau buka laundry, itu lebih baik kita buka sendiri, ambil paket usaha laundry, atau ambil franchise saja. Kedengarannya simpel ya, tinggal pilih aja. Tapi faktanya, banyak orang masih salah langkah. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita kali ini akan membahas membuka bisnis laundry, ambil paket bisnis, atau buka sendiri. Kenapa sih saya membahas materi ini? Karena terbukti bahwa kemarin pada waktu kami melakukan perjalanan Apik Roadshow di beberapa kota di Indonesia seperti di Medan, Pekanbaru, Bandung, Palu, Ambon, dan beberapa kota yang lainnya. Banyak banget pengusaha laundry pakai mesin-mesin keren, tapi omsetnya nggak keren. Karena mereka cuma nonton dari YouTube-nya Apik Primadia dan ternyata langsung buka laundry. Mereka lihat kayaknya kok gampang, tinggal ditiru, dan ternyata mohon maaf, omsetnya menyedihkan banget. Nah itulah mengapa saya akhirnya tergerak untuk sharing dengan teman-teman, membuka bisnis laundry itu harusnya seperti apa. Yang paling penting adalah didampingin oleh manajemen yang kompeten. Itu yang penting dulu. Dengan permasalahan yang ada, ini bisa terjadi karena memang salah market, salah lokasi, atau tidak tepat dalam memanage operasional bisnis laundry-nya. Perlu diingat untuk teman-teman bahwa yang menjual paket usaha laundry itu pun belum tentu punya pengalaman membangun bisnis laundry yang sustain dan profitable. Nah, itu bisa dibuktikan dengan teman-teman bisa bertanya dengan mereka yang jual paket usaha laundry tersebut sudah punya laundry atau belum, laundry-nya berjalan berapa lama, apa nama brandnya, kenapa buka, kenapa tutup, cabangnya berapa. Ini untuk membuktikan bahwa dia pun sebagai penjual paket usaha laundry berarti harus punya pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang teman-teman beli, pengalaman inilah yang membuat teman-teman bisa berjalan biar nggak trial error. Tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para penjual paket usaha laundry tersebut. Itulah poinnya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk teman-teman yang pro kepada buka laundry sendiri, gitu ya. Yang pertama kelebihannya adalah kalau buka paket sendiri atau buka usaha laundry sendiri, itu pastinya modal jauh lebih murah. Modal beli mesin cuci pun bisa teman-teman bisa pilih sendiri, bisa top loading, front loading, bisa juga dijemur tanpa harus pakai dryer, pakai mesin pengering, spanduk timbangan, nota dan sebagainya teman-teman bisa pengadaan sendiri. Tapi teman-teman harus ngecek satu-satu nih, vendornya di mana, tokonya di mana belinya, notanya harus tulisannya seperti apa, ada aturan pelayanan, terus penanganan komplain seperti apa. Jangan sampai nanti kalau nggak ada aturannya, pelanggan komplain, ada baju yang rusak, ada kesalahan di kita, gantinya puluhan juta misalnya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sewa atau di rumah sendiri. Bahkan untuk membangun bisnis laundry sendiri, itu modalnya nggak lebih dari 5 juta rupiah. Itu bisa, sangat amat bisa. Tonton YouTube saya sebelumnya. Itu ada, saya memberikan materi tentang membangun bisnis laundry, modal dengan 5 juta, bener nggak? Nah, itu teman-teman bisa nonton di sana. Nah, yang berikutnya adalah, kenapa kok murah untuk membangun? Karena teman-teman nggak perlu membayar paket pendampingan. Tidak perlu membayar fee pendampingan, manajemen fee, supporting fee, dan sebagainya. Ataupun bahkan franchise fee, teman-teman nggak perlu bayar. Makanya relatif murah kalau membangun sendiri. Nah, keuntungan yang kedua adalah full control dan fleksibilitas. Karena ini membangun sendiri, makanya segala keputusan diambil oleh teman-teman sendiri. Nama brandnya atau nama mereknya nama sendiri, SOP-nya teman-teman harus bikin sendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Untuk menciptakan SOP, membuat sistem operating prosedur, itu juga nggak gampang. Teman-teman harus punya pengalaman. Makanya banyak teman-teman melihat yang jual SOP laundry. Teman-teman pernah tahu nggak? Yang jual SOP laundry. Nah, itu juga banyak. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa saya meyakini bahwa SOP setiap bisnis owner pun pasti berbeda setiap perusahaan. Makanya, kalaupun teman-teman beli SOP laundry, pastikan itu hanya untuk dasarnya. Teman-teman perlu kembangin. Karena setiap pebisnis berbeda SOP-nya, berbeda cara menjalankan bisnisnya. Yang berikutnya adalah karena ini membangun bisnis sendiri, ya teman-teman kreativitasnya tak terbatas.
Teman-teman tidak perlu ngikutin apa yang dimau oleh manajemen atau oleh franchisor yang membuat franchise. Jadi teman-teman bisa menjalankan sistem marketingnya seperti apa, desainnya seperti apa, price listnya, hingga promonya teman-teman suka-suka. Tidak ada yang ngatur, seperti poin yang sebelumnya bahwa full control dan fleksibilitas tinggi. Yang paling penting berikutnya adalah bahwa keuntungan 100% milik teman-teman. Itulah adalah keuntungan bagi teman-teman kalau menjalankan bisnis sendiri. Karena teman-teman nggak perlu membagi ke manajemen, ke franchise, dan sebagainya. Jadi tidak ada sharing profit, tidak ada royalty fee yang teman-teman bayarkan di sana. Cukup menguntungkan, cukup bikin happy. Tapi ini kelemahannya yang kita akan bahas. Kelemahannya adalah kalau bangun bisnis sendiri, bangun bisnis laundry sendiri adalah yang pertama, pastinya teman-teman pasti akan trial error. Nah itu yang membuat saya dulu membangun Apik Laundry tahun 2008, saya trial error teman-teman. Saya harus ngetes mesin cuci ini, mesin pengering ini, bahkan mesin cuci pun ada menu-menunya. Kalau pakai menu ini nyuci 2,5 jam, pakai menu ini 1 jam. Kalau 1 jam pemerasannya RPM-nya cuma 700, hasilnya gimana? Kalau RPM-nya 1.200, hasilnya gimana? Belum lagi setelah dicuci, terus nanti ternyata ada yang luntur. Apa yang harus dilakukan? Ya, oke, kalau nggak ada luntur setelah itu ngeringin. Pengeringannya seperti apa? Yang 700 RPM untuk spinnernya sama yang 1.200 pasti berbeda. Mengeringannya pasti lebih cepat yang 1.200 RPM. Kualitas hasil dari cuciannya gimana? Jangan-jangan kalau pakaiannya terlalu tipis malah sobek. Nah, trial error ini baru sebatas trial error di sisi mesin. Belum hal yang lainnya seperti price list. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai manajemen, pakai Apik manajemen misalnya, gitu ya. Pakai Apik manajemen, semua detail sudah dilakukan, semua detail sudah diberikan. Nah, kita kembali lagi bahwa trial error ini akan memakan waktu di mana kompetitor Bapak Ibu kalau pakai manajemen dan itu manajemen yang kredibel, yang punya kapabilitasnya bagus, dia pasti akan lebih cepat pertumbuhannya dan menjalankan bisnisnya pasti lebih bagus. Oleh karena itu, bahwa di posisi pertama, trial error inilah yang membuat bisnis laundry akan jalan dengan baik atau tidak. Bahkan trial error inilah yang menyebabkan bisnis laundry itu mengalami kejatuhan. Makanya penting banget teman-teman memahami bahwa pengalaman itu mahal. Makanya dengan teman-teman mengambil paket manajemen atau dengan franchise, berarti teman-teman membeli pengalaman, membeli experience berapa tahun, berapa puluh tahun, seperti itu. Nah, yang berikutnya kekurangan kalau kita bangun laundry sendiri, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah waktu belajar lebih lama. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi tentang trial error. Teman-teman harus belajar dari nol, termasuk harus riset mesin, harus beli supplier untuk deterjen, beli suppliernya di mana, tokonya di mana, SOP-nya, membuat SOP seperti apa, instruksi kerjanya gimana. Sangat memakan waktu teman-teman. Tapi sekarang dengan adanya Apik Group, kalau teman-teman nggak ngambil Apik Manajemen pun, teman-teman masih bisa bekerja sama dengan Resik Supermarket Laundry. Di sana mereka juga ada paket usaha laundry yang harganya terjangkau. Di bawah 100 juta, teman-teman bisa ngambil paketnya di Resik Supermarket Laundry. Nah, kalau teman-teman tadi ada isu terkait supply barang untuk deterjen, plastik, anti noda, parfum, dan sebagainya. Nah, Resik Supermarket Laundry hadir juga untuk teman-teman semuanya yang pengen membangun bisnis laundry, membangun sendiri, misalnya seperti itu. Jadi segala kelemahan ini sudah mulai kita bantu untuk tutupin, terutama untuk teman-teman yang budgetnya terbatas. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Nah, poin berikutnya adalah ini yang menyedihkan. Potensi rugi akan lebih besar. Iya, kalau teman-teman membangun bisnis laundry sendiri, karena tidak ada yang mendampingin, tidak ada mentornya, tidak ada yang berpengalaman di sana, trial error, waktu lebih lama, ternyata rugi juga. Karena itu tadi, banyak orang seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, cuma nonton YouTube-nya Apik Primadia, ternyata gini doang ya, ya udah saya jalan, ternyata sebulan kok krik-krik, sampai 6 bulan masih krik-krik aja, krik, omsetnya ternyata drop. Saya kaget teman-teman, pada waktu
salah satu yang masih saya ingat adalah pas Apik Roadshow di Medan atau di Pekanbaru itu ada yang pas istirahat ngasih tahu, Pak Apik, saya terima kasih banget. Gara-gara YouTube-nya Pak Apik, saya akhirnya buka laundry dan sebagainya. Tapi Pak Apik, omset saya kok nggak bisa seperti di YouTube-nya Pak Apik ya? Yang biasanya omsetnya bisa 1 juta sehari, 2 juta, atau mungkin masih 700.000 sehari dan sebagainya. Omset saya 5 juta Pak. Per hari Bu? Enggak, per bulan. Nah, kaget saya. Mesinnya keren-keren, mesin komersial, pakai LG Titan beberapa. Harganya juga mungkin 70 juta, 80 juta per stek. Dia punya 3 stek, 4 stek. Nah, ini kan menyedihkan, kasihan teman-teman. Jadi, kami pun membangun YouTube channel, ini juga mengedukasi teman-teman bahwa ada bisnis laundry yang rame, ada bisnis laundry yang sepi. Kenapa rame, kenapa sepi? Nah, salah satunya adalah pondasi awal, fundamental bisnis laundry yang harus dikuatin adalah membangun sistemnya harus bagus dulu. Makanya Apik Management itu sebenarnya hadir untuk membangun pondasinya bisnis Bapak Ibu semuanya, fundamental bisnis laundry-nya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak trial error lagi. Makanya agar bisnis laundry Bapak Ibu ruginya tidak besar, bahkan kalau bisa nggak ada rugi, langsung profit, itu Bapak Ibu harus ada yang mendampingi, harus ada mentor. Sekarang kita akan membahas kalau teman-teman mau buka laundry dengan mengambil franchise atau waralaba atau kemitraan. Nah, yang pertama kelebihannya adalah ilmunya langsung dari expertise, dari yang berpengalaman. Dapat sistem yang proven, yang sudah teruji bahwa bisnisnya sudah dijalankan berapa banyak. Karena kalau sudah dinamakan franchise, aturan pemerintah untuk perusahaan yang akan mengeluarkan waralaba harus punya STPW. Nah, STPW itu salah satu syaratnya adalah bisnisnya harus berjalan berapa tahun dan sudah proven di profitnya, keuntungannya sudah terbukti. Poin yang berikutnya yang saya kalau nggak salah ingat, dia harus punya berapa cabang dalam berapa tahun berjalan. Nah, itulah yang membuat kita sebagai bisnis atau calon pebisnis laundry lebih tenang ya. Karena sudah proven, sudah teruji ini bisnisnya. Makanya SOP, layout, marketing, key visual, hingga pelatihan timnya, SDM, itu semuanya terpusat dari si franchise-nya. Yang namanya franchisor, dan kita yang beli franchise-nya namanya franchisee. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah, kelebihan berikutnya adalah tentang start lebih cepat dan efisien. Nah, teman-teman bisa menjalankan bisnis secara cepat dan pastinya efisien. Semua sudah disiapkan dan tinggal eksekusi. Artinya, teman-teman bahkan ada waralaba atau mungkin franchise yang sudah menyiapkan lokasinya. Tinggal kita milih mau lokasi ini A atau B dan sebagainya. Bahkan untuk persiapan dari prepare sebelum persiapan opening sampai nanti opening, setelah opening, itu sudah disiapkan semua dari tim dari si franchise itu sendiri. Makanya jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Teman-teman kalau memang menargetkan, saya pengen opening nih minggu depan, ya itu dihitung lagi. Keberadaan mesin, pengadaan mesinnya seperti apa, terus instalasinya seperti apa. Karena franchise-franchise biasanya kan ada yang setiap minggu harus opening nih. Jadi franchise sendiri pun di Indonesia ada berapa macam teman-teman. Ada yang memang konsepnya autopilot. Jadi autopilot itu manajemen semuanya, manajemen pusat semua yang jalanin. Atau yang dijalanin oleh si owner sendiri. Jadi dia hanya beli mereknya aja. Franchise-nya yang dibeli adalah license fee dari brandnya aja. Sistemnya udah dibangunin, tapi yang jalanin pebisnisnya. Itu banyak di Indonesia seperti itu. Nah, tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Nah, yang berikutnya adalah ROI lebih jelas. Jadi potensi return on investment. Jadi pengembalian hasil dari nilai investasi kita lebih jelas. Karena dari sisi strategi, target market, dan finance-nya semuanya sudah terukur. Semua sudah bisa di-mapping dengan baik. Kenapa? Karena ya balik lagi, dia udah punya sistemnya, dan sistemnya udah proven. Tinggal dia menduplikasi dari sistem yang ada. Nah, ROI sendiri biasanya orang yang cara berpikirnya atau mindsetnya udah investor mindset, biasanya dia mengejar nilainya lebih dari sukuk, obligasi, atau deposito. Itu biasanya jadi acuan mereka. Makanya kalau bisnis laundry kita di-franchise-kan, kita ketemu investor, kalau memang kita bisa lebih dari 6% per tahun, 10% per tahun, 15% per tahun, itu seksi bagi investor. Tapi yang tipenya investor, bukan business owner ya. Kalau business owner terlalu kecil, karena business owner itu targetnya biasanya 5% per bulan, 3% per bulan, seperti itu. Benar nggak? Makanya
kita harus bisa membedakan mana investor, mana business owner. Di buku Fundamental Business Laundry pun sudah kita jelaskan kuadrannya pebisnis laundry, ada investor, ada business owner, ada self-employee. Teman-teman ada di titik mana? Yang berikutnya adalah dengan sistem franchise, teman-teman akhirnya ada support dan mentoring. Ya pasti dong, karena brandnya kita pasti ngikutin brandnya pusat. Brandnya yang sebagai franchisor tadi. Makanya segala sistem, segala support, mentoring, itu pasti akan dilakukan agar apa? Agar brandnya juga bagus. Karena kalau dibiarin kita aja, brandnya si franchisor akan jelek. Makanya mereka akan mencas yang namanya supporting fee atau management fee. Karena dengan adanya tim yang mensupport itu semuanya, manajemen yang akan support dari sisi pusat, teman-teman akan ada yang membantu mengevaluasi dan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Terutama tadi yang saya sampaikan di depan tadi teman-teman ya, bahwa di dalam sistem franchise ada yang memang autopilot, ada yang dijalankan sendiri oleh ownernya. Nah, poin yang berikutnya adalah bahwa di sistem franchise ada juga yang namanya kemitraan. Tadi saya menyampaikan ada franchise waralaba. Kalau franchise waralaba memang harus ada syarat-syaratnya dan harus dipenuhin karena itu sudah ada undang-undangnya. Nah, di Apik Management kita juga ada yang namanya kayak franchise, tapi kita namakan sebagai kemitraan. Jadi untuk autopilot. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang pengen autopilot bisnisnya, saya ribet Mas Apik menjalankan bisnis saya sendiri. Saya ribet untuk cari lokasi, mencari karyawan banyak turnover tinggi, terus persaingan semakin ketat. Saya kayaknya nggak siap Mas Apik. Ada nggak sih autopilot di Apik Group? Nah, sekarang kami sudah berpartner, bekerja sama dengan yang namanya Kain Wangi Laundry dan Less Worry Laundry. Ini adalah bisnis kemitraan autopilot, teman-teman. Autopilot. Autopilot artinya segala manajemen di-handle oleh pusat. Less Worry Laundry sekarang ada 9 cabang. Coba cek di Instagramnya Less Worry, sudah ketahuan. Dan Kain Wangi Laundry di saat kita bikin YouTube sekarang sudah akan buka 2 titik di Jakarta. Makanya teman-teman kalau Kain Wangi Laundry untuk self-service laundry, Less Worry Laundry untuk full service laundry, target market menengah ke atas. Teman-teman bisa ngecek di sana dengan konsep Less Worry, Kain Wangi tadi, teman-teman autopilot, ada manajemen fee, dan ada pembagian hasil, dan semuanya dikoordinir atau dikelola oleh pusat secara autopilot. Kalau pengen nanya-nanya detailnya, bisa cek di bawah ini. Nah, sekarang kita akan membahas kelemahan kalau teman-teman akan membuka laundry dengan franchise, membeli franchise. Yang pertama adalah biaya awal pastinya lebih tinggi. Jadi relatif lebih tinggi. Jadi tinggi dan tidak tinggi itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman beresiko untuk trial error, untuk nyoba ini, nyoba itu, waktu lebih lama, ya teman-teman buka sendiri. Tapi kalau dengan franchise, ya pastinya ada yang dibeli. Seperti yang saya sampaikan di video yang di awal tadi, bahwa kita membeli franchise adalah membeli pengalaman, membeli experience. Makanya biaya tinggi biasanya karena ada fee untuk jasa konsultasi, manajemen, dan franchise fee. Ada royalty fee, franchise fee, dan sebagainya. Yang kedua adalah keterbatasan kreativitas. Kreativitas kita sangat terbatas. Kenapa? Karena kita harus ngikutin aturan dari pemilik brand, si franchisor itu tadi. Harus ikut sistem yang sudah disiapkan dan tidak bisa bebas 100%. Pastinya seperti itu. Semuanya dikontrol dari pusat. Itu juga terjadi di Less Worry sama Kain Wangi juga sama. Investor boleh ngasih masukan, tapi investor tidak bisa mengotak-ngatik yang namanya operation. Karena operation semuanya yang ditugaskan oleh si pusat. Karena kalau ada masalah di operation, nanti si pegawai yang ada di operational akan bingung. Saya ngikutin instruksinya yang investor atau ngikutin instruksinya si manajemen. Nah, seperti itu. Jadi, itu nanti akan ada aturan. Makanya, kalau teman-teman belum siap tentang keterbatasan ini, ya sebaiknya buka sendiri atau ambil manajemen. Nanti kita bahas yang manajemen. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, yang berikutnya adalah ketergantungan, teman-teman. Yang pasti kita akan ketergantungan. Tapi bagi orang-orang yang mau bisnisnya nggak pusing,
ya nggak ada masalah. Toh itulah yang dicari oleh mereka. Bahkan kalau perlu, kalau bisnis ini bagus terus, franchise fee-nya tambah tiap 5 tahun atau tiap 7 tahun perpanjangan kontrak, tambah aja terus. Yang penting hasilnya saya sesuai dengan proyeksi yang saya punya, atau sesuai target yang tadi. Lebih dari obligasi, lebih dari sukuk, dan sebagainya. Makanya dengan ketergantungan ini, akhirnya kita tidak bisa mandiri, bisa jadi bergantung terus sama mentor atau manajemen. Udah pasti seperti itu. Karena sistem kita udah serahkan ke pusat semuanya. Kekurangan berikutnya ini masih ada kaitannya dengan poin yang pertama. Untuk kekurangan adalah pastinya ada biaya manajemen atau manajemen fee dan royalty fee, di mana kita membeli sistem. Dan kita udah nggak tektokan loh tiap hari, kita nggak ngurusin karyawan, kita nggak pusing mikirin omset, kita nggak perlu mikirin tentang strategi, memenangkan persaingan, dan sebagainya. Nah, makanya kita akan melihat bahwa bisnis ini akan dijalankan seperti apa. Kalau teman-teman memilih bisnis laundry dengan mengambil franchise, ya saya perlu kasih tips. Teman-teman harus melihat track record-nya dari franchisor itu. Track record-nya dari pemilik brand itu. Menjalankan bisnisnya seperti apa. Kantornya ada di mana. Bisnisnya yang sudah buka di mana saja, yang sudah tutup di mana saja. Tutupnya karena apa. Dan yang paling penting adalah manajemen di belakang layar ada siapa nih. Jadi behind the gun-nya, behind the business-nya, di manajemen ini ada siapa. Itu yang paling penting. Karena kalau manajemen ini dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten, berpengalaman, bisa saling mengisi, dia bukan hanya paham tentang operation laundry, tapi dia paham tentang strategi marketing, dia paham tentang akselerasi bisnis dikembangin lebih gede lagi, itu lebih bagus lagi. Tips dari saya, teman-teman pastikan bahwa franchisornya adalah franchisor yang terpercaya. Nah, saya nambah satu lagi teman-teman. Kalau tadi kita membahas tentang kalau bangun bisnis laundry bikin sendiri, atau yang kedua ambil franchise. Nah, ini ada titik yang di tengah-tengah teman-teman. Di satu sisi teman-teman pengen dapat pengalaman, di sisi yang lain teman-teman nggak mau pakai brandnya si franchise itu sendiri. Nah, akhirnya ketemulah paket Apik Management. Ini paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Apa fungsinya manajemen tadi? Karena banyak orang berpikir Apik Management akan mendampingi selamanya. Benar teman-teman, mendampingi selamanya. Dan itu gratis. Sampai sekarang video ini ada. Masih gratis pendampingan selamanya. Kami ada after sales. Dimana kalau orang ambil paket usaha laundry di tempat lain, nggak ada after sales. Kalaupun ada after sales pasti bayar. Di Apik Management gratis teman-teman. Free semuanya. Nah, apa sih yang membuat kelebihannya dari Apik Management ini sendiri? Apik Management memberikan solusi bagi teman-teman yang mau buka laundry, tapi nggak perlu trial error, teman. Kalau membuka bisnis laundry sendiri, biasanya kan perlu trial error, perlu meriset yang namanya mesin seperti apa, lokasinya seperti apa, dan sebagainya. Dan kalaupun mau ambil di franchise, teman-teman harus bayar franchise fee dan sebagainya. Nah, di Apik Management, teman-teman ambil paket usaha laundry sesukanya, sesuai target omsetnya. Baik lagi, sesuai target omsetnya, bukan berdasarkan budgetnya berapa. Kalau teman-teman, Mas Apik, saya pengen target omset 50 juta per bulan, bisa nggak? Bisa, asal, nah itu akan kita cek nih, lokasinya di mana, terus kompetitornya seperti apa, harga jualnya seperti apa, terus marketnya ini yang mau disasar seperti apa, terus laundry yang buka sekarang, rame atau tidak, lokasi kita aksesnya mudah atau tidak, itu sangat pengaruh semuanya kepada target omset yang akan dijalankan. Jangan sampai teman-teman pengen target omset 100 juta, tapi mesinnya cuma 2 stek misalnya. Ya nggak bisa teman-teman, berat sekali. Teman-teman omsetnya pengen 50 juta, tapi mesinnya cuma 2 stek. Bisa, tapi berat sekali. Makanya kami sebagai Apik Management akan ngajarin bagaimana menargetkan apa yang menjadi tujuannya teman-teman terkait target omset tadi. Nah, enak kan? Jadi teman-teman nggak perlu trial error dengan Apik Management, teman-teman bisa dibantu untuk nyari lokasi. Bahkan yang penting lagi, kita sekarang sudah launching yang namanya Map Sakti, teman-teman. Wih, keren. Map Sakti, apa sih Map Sakti? Nah, ini adalah senjata kita dari Apik Management yang pastinya tidak dimiliki oleh manajemen atau paket usaha laundry di tempat lain. Map Sakti ini bisa teman-teman temuin dikala teman-teman akan ngobrol dengan para konsultan kita. Makanya sekarang mumpun nonton, langsung kontak konsultan kita. Mbak, saya pengen tahu Map Saktinya. Nah, boleh silahkan. Nah, di Map Sakti itu kita akan bisa mengetahui kalau kita mau menunjuk titik mana,
Kita akan mengetahui behavior marketnya seperti apa, demografinya seperti apa, usia berapa dan sebagainya, pekerjaannya apa, bahkan spendingnya ditaruh di mana aja bisa kelihatan. Dia pernah datang ke laundry apa dan sebagainya, sampai bisa sedetail itu. Itulah keunggulan dari Apik Management. Nah, dengan Apik Management yang tanpa franchise fee, tanpa royalty fee, teman-teman sudah dapat semua paket lengkap tadi. Dicek lokasinya, seluruh Indonesia teman-teman. Ingat, seluruh Indonesia. Karena banyak yang nanya, Mas Apik di Papua bisa nggak? Mas Apik di Timor Leste bisa? Timor Leste bisa. Di Kupang bisa? Bisa. Di Aceh bisa. Semua titik bisa. Semua klien kami, 570-an klien seluruh Indonesia, kami survei dengan Map Sakti ini sekarang. Seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman bisa dapat saran dari para konsultan kita terkait bisnis laundry seperti apa. Banyak yang datang ke kami, pengen bangun laundry langsung mesinnya 10-12. Biasanya dari tim kami akan coba visibility study dulu. Seperti apa sih lokasinya, seperti apa. Kalau memang nggak memungkinkan, ya udah 5 stek dulu Pak, 7 stek dulu. Jangan langsung 12. Karena kenapa? Karena nanti mubazir mesinnya nggak dijalankan dan sebagainya. Itu bisa memungkinkan. Makanya tim konsultannya akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk mendeteksi hal seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, teman-teman pada waktu sudah deal semuanya, titiknya sudah terpenuhi, nanti akan dikelola oleh tim PM. Di tempat lain nggak ada tim PM, Project Manager. Di Apik Management ada. PM-nya nanti yang akan membuat desain layout. Setelah didesain layout kan oleh tim PM, lokasinya seperti apa, ngadep mesinnya seperti apa, setelah itu akan dilakukan instalasi. Tim yang instalasi berbeda teman-teman. Kalau paket usaha di tempat lain, yang closing dia, jadi salesnya dia, konsultasi dengan dia, instalasi dia, trainingnya dia juga. Nah, di Apik Management sendiri-sendiri. Bahkan trainernya setelah instalasi akan ada serah terima mesin, nanti ada trainer yang mentraining sendiri di lokasi Bapak Ibu, entah seminggu, entah 2 minggu. Setelah trainer selesai, Bapak Ibu akan dievaluasi, akan dianalisa oleh tim analis dari laundry expert spesialisnya Apik Group. Nah, gimana? Banyak layernya ya. Setelah dievaluasi, Bapak Ibu akan dapat free yang namanya after sales. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dengan tim after sales dan itu sifatnya membantu. Dan semua ini Bapak Ibu dapatkan dalam satu paket Apik Management. Jadi teman-teman, dengan saya menyampaikan tentang Apik Management tadi, kita sekarang sudah mendengarkan dari banyak orang di luaran sana, baik mitranya Apik Management maupun alumni kelas Apik Academy dan teman-teman di luaran sana, bahwa kalau ada yang nanya, manajemen laundry terbaik dan nomor 1 di Indonesia apa? Jawabannya adalah Apik Management. Jadi Apik Management adalah pelopor manajemen laundry retail modern di Indonesia. Apik Management sekarang per video ini tayang sudah ada 570-an titik yang sudah kami dampingin dengan hashtag tiba-tiba opening. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa bagi teman-teman kalau mau buka usaha laundry yang mengambil paket usaha laundry dimanapun berada, harus hati-hati dan cermat dalam memilih paket usahanya. Minimal tanyakan dulu si penjual paket usaha laundry tadi sudah punya bisnis laundry atau belum. Kantornya ada di mana? Kredibilitasnya seperti apa? Apakah dia membangun bisnis laundry ditinggal gitu aja tanpa ada training lagi? Tidak ada pendampingan lagi untuk komunikasi lagi, menunjukkan untuk supply seperti apa, ada training berkelanjutan atau tidak. Nah, itu teman-teman penting. Karena jangan sampai teman-teman, contohnya, sudah buka usaha laundry, ternyata omsetnya laundry kiloan aja. Sedangkan profit yang paling gede di laundry satuan. Nah, ternyata yang jual paket usaha laundry nggak bisa ngajarin laundry satuan. Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan terkait ekosistem ini. Kenapa saya perlu menekankan dan menyampaikan hal ini? Karena masih banyak orang di luaran sana, baik calon mitranya Apik Management maupun para pengusaha laundry, yang salah langkah karena tergiur paket usahanya murah. Jadi teman-teman, kapan sih cocoknya kita ambil paket usaha laundry, paket franchise, atau ambil manajemen seperti Apik Management? Ya, dikala teman-teman memang antara target dengan budget sesuai. Jadi pada waktu target omset mau ditentukan berapa, budgetnya kita siapkan. Oh, ternyata cukup nih kita eksekusi ini. Bahkan ada contoh cerita dari salah satu klien kami yang memang budgetnya cuma 100 juta saat itu, yang bisa cuma 2 stek mesin. Sedangkan areanya ternyata rame banget. Banyak laundry di situ dengan 5 stek dan overload semua. Artinya kalau overload semua,
Kalau 2 stack ya pasti nggak bisa kekejar. 5 stack aja overload, ya berarti dia harus 5 stack biar bisa mengimbangi laundry yang lainnya. Akhirnya kami kasih saran, sebaiknya Pak, dibikinlah laundry yang 5 stack mesin. Biar Bapak bisa mengimbangi laundry yang sebelahnya yang 5 stack mesin. Dan akhirnya sampai rumah kepikiran untuk membuka paket investasi, investornya orang tuanya jadi investor. Dan sekarang kalau nggak salah beliau sekarang sudah lebih dari 10 cabang dia punyain. Ya itu real, itu klien kita. Kapan-kapan kita ngobrol dengan beliau. Nah teman-teman akhirnya bisa membaca dan melihat bahwa plus minus yang saya sampaikan tadi, bahwa membangun laundry sendiri, sesedih apa. Mungkin teman-teman juga ada yang sukses banyak, saya sendiri juga sama. Awalnya juga membangun laundry sendiri, tapi memang tahun 2008 nggak seperti sekarang. Informasi banyak banget. Apalagi kalau saya tahu ada Apik Management dengan Apik Groupnya yang lengkap ekosistemnya, ada training center seperti Apik Academy, ada supply chain seperti Resik Supermarket Laundry, bahkan ada komunitasnya seperti Apik Community. Jadi saya mending ambil ini karena saya nggak perlu trial error dan saya nggak perlu franchise fee, teman-teman. Saya nggak perlu bayar royalty fee pakai brand saya sendiri. Ya, makanya kenapa Apik Management ada hadir di sana. Tapi kalau teman-teman pengen yang autopilot, kami juga menyediakan. Kami sudah partnership dengan Less Worry dan Kain Wangi. Jadi hal-hal inilah yang membuat teman-teman akhirnya, oke, sekarang saya sudah pilih. Semoga teman-teman juga memilih manajemen yang tepat. Seperti Apik Management misalnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain? Atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Jadi teman-teman, apa yang menarik dari Apik Management? Saya boleh berbangga hati, boleh berbangga bahwa salah satu binaan dari Apik Management berhasil mendapatkan award dunia di bidang laundry. Ada yang namanya Global Best Practice Award yang diselenggarakan oleh Sinet, payung organisasi laundry dunia yang berkedudukan di Belanda. Salah satu binaan kami yang bernama Kota Laundry akhirnya menjuarai banyak piagam, banyak penghargaan di sana. Nah, kami sebagai manajemen sangat bangga karena lolosnya Kota Laundry sejak kompetisi di Indonesia, dia menjadi juara pertama, akhirnya dibawa ke Frankfurt, Jerman, dan akhirnya juara juga di dunia dengan bisnis model yang berbeda dari negara-negara lain. Keren ya, bahwa Laundry Awards pun mitra kita berhasil mendapatkannya. Oh iya, saya lupa. Jadi saya perlu menyampaikan ke teman-teman bahwa meskipun sudah didampingin oleh Apik Management, manajemen laundry retail modern nomor 1 di Indonesia, tapi tidak menjamin juga bahwa bisnisnya akan growth, akan luar biasa. Semuanya kembali ke Bapak Ibu bagaimana menjalankan bisnisnya. Karena konsep ini adalah konsep business owner. Ownership-nya Bapak Ibu. Kami hanya mendampingi. Namun pada waktu teman-teman punya fundamental yang kuat di bisnis laundry, maka bisnis laundry Bapak Ibu akan melesat luar biasa seperti klien kita yang lainnya. Bahkan ada yang bisa melesat luar biasa, ada yang biasa-biasa aja. Makanya teman-teman akan milih kemana? Yang melesat luar biasa atau biasa-biasa aja. Jadi, teman-teman mau buka laundry sendiri, ambil paket usaha laundry, atau paket franchise? Nah, silahkan ditentukan sendiri. Semoga bisnis teman-teman semakin melesat luar biasa. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga terjawab dengan baik. Saya Apik Primadia, terima kasih, saya undur diri.